Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Kelompok 2 and my name Heruziana Tios as a moderator. So today we're gonna presentating about micro teaching, and the first material will be explained by my friend. The time is yours. Okay, the first slide is first point, learning activities 1, the nature of learning planning. Opening learning set injection, namely activities carried out to start learning. The elements in opening learning are A. Creating learning precondition by mentally prepare student. B. Growing attention. C. Facilitating the achievement of competencies. Next point, objective and benefit of opening learning. A. Creating mental readiness. B. Generating attention and motivation. C. Providing a clear picture of the goals or competencies that must be achieved by student. D. Giving a clear picture of the boundaries, tasks, or activities that must be done by student. D. Giving a clear picture of the boundaries, tasks, or activities that must be done by student. A. Provide a clear picture of experience or learning activities that must be carried out by student of achieve goals. F. Grow student awareness. Jadi, pada slide pertama ini menjelaskan apa itu pembukaan pada saat pembelajaran. Pembuka saat pembelajaran adalah menyiapkan rencana pada saat awal pembukaan pembelajaran. Poin pertama yaitu elemennya ada A. Menciptakan prakondisi belajar dengan terlebih dahulu mempersiapkan mental siswa. Yang B. Menumbuhkan perhatian, yaitu proses memusatkan perhatian, pikiran, emosi, bahkan sosial untuk terlibat secara aktif pada pembelajaran yang akan dilakukan. Yang C. Mempermudah pencapaian kompetensi. Hal ini tentu saja berdampak dari dua hal yang di atas, yaitu kesiapan mental dan motivasi, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik, sehingga tujuan atau kompetensi akan dicapai dengan baik pula. Yang poin kedua ada tujuan dan manfaat dari mempersiapkan pembukaan saat pembelajaran. Yang A. Menciptakan kesiapan mental, yaitu pembentukan kondisi psikologi siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang B. Membangkitkan perhatian dan motivasi. Yang C. Memberikan gambaran yang jelas tujuan atau kompetensi yang dicapai oleh siswa pada kegiatan hari tersebut. Yang D. Memberikan gambaran. Okay, the second slide is first point, component in opening learning. A. Attract student attention. B. Growing student learning motivation. C. Making reference. D. Making connection. Second point, principle of applying each element in opening learning activities. E. Significance. B. Logical and continuous. Jadi slide yang kedua ini, yang poin pertama yaitu komponen dalam membuka pelajaran. Yang pertama, yang A, menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Yang B, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang C, membuat acuan dalam pembelajaran. Yang D, membuat kaitan, yaitu kompetensi adalah kemampuan dalam pengetahuan, sikap, atau nilai keterampilan dan kebiasaan yang direfleksikan dalam kegiatan berpikir dan bertindak. Dan poin 2 adalah poin kedua yaitu prinsip penerapan setiap unsur dalam kegiatan membuka pembelajaran. Yang A ada kebermaknaan, yaitu setiap kegiatan membuka pembelajaran harus seperti menarik perhatian, membangkitkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan, gaya mengajar, penggunaan multimetode, dan media pembelajarannya. Yaitu yang B, logis dan berkesinambungan. Penerapan setiap unsur kegiatan membuka pembelajaran harus ada perencanaan. Dengan perencanaan yang matang,
maka pengguna unsur-unsur membuka pelajaran tidak terkesan seperti dibuat-buat atau dipaksa. Okay, the third slide is learning activities 2, closing learning skills. Learning is an activity to end learning from one subject and then replace it with the next subject. Jadi pada slide ketiga ini menjelaskan tentang keterampilan penutupan saat pembelajaran, yaitu yang dijelaskan bahwa penutupan pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk mengakhiri belajar dari satu mata pelajaran dan kemudian menggantinya dengan pelajaran berikutnya. Objective and benefits of closing learning. The first point is to provide a complete understanding of the subject matter. The second point is strengthen students' understanding of the subject matter. The third point is to determine the level of achievement of learning outcomes obtained by students. And the last point is to provide the necessary follow-up. And then the component or elements of closing learning. A, the first one is reviewing and or reviewing. B is assess or evaluate. C is organizing activities. D, summing up. E, holding consolidation. And F, follow up on. The principles of closing learning activities. The first one is significance and the second one is continuous. Then next, learning activities. 3. Explaining skills. Explaining means organizing the content of lesson in a plain order so that it can be easily understood by students. Okay, next slide. The nature of closing the lesson. A, activities and learning. B, provide an overview of the result achieved. Jadi, hakikat menutup pembelajaran. A, kegiatan mengakhiri pembelajaran, yaitu merupakan suatu kegiatan yang menandakan telah selesainya kegiatan pembelajaran tersebut. B, memberikan gambaran tentang hasil yang dicapai, yaitu berkaitan dengan poin A, bahwa dari kegiatan mengakhiri pembelajaran harus mendapatkan informasi tentang hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Objective and benefits. A, to provide a complete understanding of the subject matter. B, strengthen student understanding of the subject matter. C, to determine the level of achievement of learning outcomes. D, provide follow-up. Jadi, tujuan dan manfaat. A, untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok. B, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok. C, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa. D, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. And next, component or element closing the lesson. A, review. B, assess or evaluation. C, organizing activities. D, summing up. E, holding consolidation. F, follow up. Jadi, komponen atau unsur menutup pembelajaran. A, meninjau kembali adalah upaya untuk melakukan kilas balik terhadap penguasaan siswa terkait materi yang telah dipelajari. B, menilai, yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang telah dipelajari. C, mengorganisasikan kegiatan, yaitu untuk membentuk pemahaman baru tentang materi yang telah dipelajari. D, menyimpulkan, yaitu merumuskan pokok-pokok pikiran atau ide-ide yang mendasar dengan membuat kesimpulan. Diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman yang utuh terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. E, mengadakan konsolidasi, yaitu mengonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal pokok agar informasi yang diterima dapat membangkitkan minat siswa untuk mempelajari lebih lanjut. F, tindak lanjut, upaya menindaklanjuti kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Okay, next, the principle of closing learning activities closing.
Learning must be carried out in a planned and logical manner so that it can help students to understand clearly, analytically, and comprehensively the things that they have learned. So, in choosing and implementing each type of activity to close learning, the following principle must be considered. 1. Significance. The activities used must have value or meaning as an effort to help students have a better understanding. 2. Continuous. Selection of the right for each type of activity carried out, so that learning is always controlled and can obtain effective and efficient result. Jadi, prinsip kegiatan menutup pembelajaran yaitu harus dilakukan secara terencana dan logis sehingga dapat membantu siswa untuk memahami dengan jelas, analitis dan komprehensif terhadap hal-hal yang telah dipelajari. Maka dalam memilih dan menerapkan setiap jenis kegiatan untuk menutup pembelajaran harus memperhatikan prinsip, yaitu antara lain A. Kebermaknaan, yaitu kegiatan yang digunakan harus memiliki nilai atau makna guna dapat membantu siswa memiliki pemahaman yang lebih lanjut. B. Berkesinambungan, yaitu pemilihan kegiatan yang tepat yang digunakan untuk menutup pembelajaran secara terus-menerus, sehingga pembelajaran selalu terkontrol dan selalu dapat memperoleh hasil yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.